Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 mata kuliah asesmen pembelajaran geografi kelas B program studi pendidikan geografi angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi yang sudah kami bawakan pada pekan kemarin. Di kelompok 1 terdiri atas saya sendiri Gamar Ambarwati, Ismiati Diki, dan Ramila. Nah, di sini kami mendapat pertanyaan dari teman kami, saudara Muhammad Doni Matana, yaitu pertanyaannya, kapan seorang pendidik melakukan penilaian dan aspek apa saja yang harus dijelaskan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Nah, jadi penilaian itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu, penilaian juga dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat pemberian tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Nah, untuk aspek-aspek yang diperhatikan pada saat melakukan proses penilaian hasil belajar itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Nah, ranah kognitif ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali ide tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, dan nama. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman. Nah, pemahaman yaitu kemampuan untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi. Nah, kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Nah, analisis ini yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Yang kelima ada sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi evaluasi adalah kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya aspek yang kedua yaitu ranah afektif. Nah, ranah afektif ini yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi, sikap dan nilai seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Jadi, ranah afektif ini terbagi atas beberapa kategori. Nah, yang pertama itu ada penerimaan. Nah, penerimaan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jawaban. Nah, jawabannya ini reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian. Nah, penilaian yaitu memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Nah, yang keempat yaitu organisasi. Nah, organisasi ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan sebagai pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat. Nah, kemudian yang kelima, karakteristik nilai atau pembentukan pola hidup. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, jadi yang ketiga itu ranah psikomotoris. Psikomotoris. Yaitu ranah yang skill atau kemampuan bertindak sehingga seseorang dapat menyambung belajar
belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya